Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Mesasari, NIM 19 12 11 536, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi mata kuliah Keperawatan HIV/AIDS dengan Bapak Alfitri. Yang pertama, tren dan isu seputar HIV/AIDS dan konseling VCT. Kasus HIV/AIDS terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, dimulai dari tahun 2019, diperkirakan pada tahun 2019 adalah puncaknya. Melihat dari provinsi, ada 5 provinsi tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, dan Jawa Tengah. Dibandingkan dengan prevalensi, Papua yang memiliki paling tinggi. Faktor risiko terinfeksi HIV yang pertama, laki-laki dengan pekerja seks atau PSK, pemakai narkoba suntik, MSM dan transgender atau LGBT, orang yang melakukan seks tidak aman atau pelanggan, orang yang mempunyai IMS atau STI, mendapatkan transfusi darah, injeksi dan tato yang tidak steril, dan prenatal transmisi. Dan di sini ada siklus hidup HIV. Yang pertama, virus bebas, binding dan fusion, infeksi, reverse transkripsion, integrasi, transkripsi, assembly, budding, virus imatur keluar dari sel terinfeksi, dan maturasi. Cairan tubuh yang infeksius HIV, risiko tinggi, darah, cairan mani, cairan vagina, dan ASI. Dan di sini potensi beresiko cairan cerebrospinal, cairan amnion, cairan pleura, cairan peritoneal, cairan perikardial, dan cairan sendi. Cairan tidak infeksius, yang pertama cairan serviks, muntah, darah, yang keempat air liur, yang kelima keringat, yang keenam air mata, yang ketujuh urin, yang kedelapan cairan nasal, dan yang kesembilan sputum. Di sini ada konseling VCT pada pasien HIV/AIDS, yang mana konseling adalah sebuah proses membantu seseorang dalam pembelajaran, menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan memutuskan suatu hal tertentu, dan membantu klien menolong dirinya sendiri. Di sini tujuan konseling membantu setiap individu atau bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dengan mengembangkan kemampuan mengambil keputusan bijak dan realistik. 2. Mengubah perilakunya sendiri agar konsekuensinya sesuai dengan dikehendaki. Selanjutnya, menyediakan informasi faktual. Di sini konseling bukanlah 1. Memberitahu atau mengarahkan, 2. Menasehati, 3. Melakukan percakapan atau sharing, 4. Melakukan interogasi, 5. Membuat pengakuan, dan juga tidak mendoakan. Di sini konseling HIV/AIDS. Konseling HIV/AIDS merupakan komunikasi konfidensial dua arah secara tatap muka di antara klien dan konselor, bertujuan memberdayakan klien atau coping dengan stres dan mengambil keputusan pribadi terkait HIV dan AIDS. Pentingnya konseling pada pasien HIV/AIDS. Yang pertama, konseling pencegah dan perubahan perilaku dapat mencegah penularan. Diagnosis HIV membuat banyak implikasi psikologis, sosial, fisik, dan spiritual. HIV mengancam kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup. HIV ini tidak memandang orang yang akan terinfeksi. Virus HIV ini bisa tertular pada siapa saja.
Tujuan dari konseling HIV/AIDS yang pertama, menyediakan dukungan dan rujukan misalnya terkait kesejahteraan emosi, psikologis, sosial, dan spiritual mereka yang terinfeksi virus dan mereka yang akan terpengaruh olehnya. Kedua, pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi perilaku berisiko dan membantu mereka mengembangkan keterampilan pribadi dan diperlukan untuk perubahan perilaku. 3. Memastikan penggunaan terapi efektif dengan isu kepatuhan pemecahan masalah. Konseling dan tes HIV merupakan pintu masuk ke layanan. Prinsip pelayanan konseling dan tes HIV yaitu pertama, sukarela, saling mempercayai, dan terjaminnya konfidensialitas dan harus bersifat profesional. Di sini konselor tidak boleh membedakan pasien dan harus menyimpan rahasia pasien dan meyakinkan pasien itu percaya kepada konselor itu, seperti dengan masalah pasien itu hanya perawat, konselor, pasien, dan Allah yang tahu. Selanjutnya, 2. Pendekatan pelayanan konselor dan tes HIV. Pertama, atas inisiasi klien. 2. Atas inisiasi petugas kesehatan. Di sini ada model layanan konseling dan tes HIV. Ada statis, klinik tetap, dan mobil penjangkauan dan keliling. Di sini ada prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Menjadi seorang konselor adalah menjadi orang yang dipercayai untuk mendengarkan orang lain. Di sini ada keterampilan mikrospesifik berikut merupakan dasar penting. Pertama, mendengarkan aktif dengan menjaga kontak mata, menunjukkan perilaku perhatian, jangan mengalihkan perhatian, dan jangan menjaga perasaan klien. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan menggunakan pertanyaan yang menggali dan memahami isu dan meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga ada hening, memberikan waktu bagi klien untuk berpikir akan apa yang diucapkannya. Yang keempat ada perilaku nonverbal. Cara menyampaikan pembicaraan lebih penting ketimbang apa yang disampaikan. Dalam perilaku nonverbal, kita harus mengatur bahasa tubuh dan parangwistik. Ada peran perawat dalam kepatuhan obat ARV. HIV dan sistem kekebalan tubuh. HIV memakan sel CD4 untuk replikasi. Sel CD4 adalah sel darah putih yang membawa reseptor CD4 pada permukaannya. Reseptor CD4 dipakai oleh HIV untuk mengikat pada sel seperti kunci dan anak kunci. Tujuan pengobatan ARV menekan jumlah virus HIV secara maksimal dan jangka panjang, mengembalikan status imunologik, memperbaiki kualitas hidup, menekan morbiditas dan mortalitas. ARV dalam pekerjaannya yang pertama, reverse transkriptase atau dibutuhkan untuk mengubah RNA virus menjadi DNA pada langkah awal replikasi. 2. Protease dibutuhkan untuk perakitan dan pematangan virus baru agar menjadi menular penuh pada langkah akhir replikasi. ARV menghambat enzim ini, dengan demikian memperlambat siklus replikasi. Ada 3 golongan ARV,
STI, NNRTI, dan PE. Keterbatasan ARV yang pertama adheres vs compliance resisten, biaya, interaksi obat, efek samping, dan biaya masih mahal. Di sini ada peran perawat dalam adherence adalah prasyarat utama keberhasilan ARV. Keberhasilan ARV memerlukan adherence yang baik sekali. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada rangkuman materi keperawatan HIV dengan Bapak Alfitri. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucap terima kasih.